bacana saayat-saayat. Tilu 5 sampai tilu 7 Riz. Begidinya heula. Tilu 8 anjingnya. Maka orang kawitan, innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Hadirin ikhwatul iman, di subuh kali ini kita akan meneruskan kajian tafsir Ibnu Katsir di surah At-Tur ayat 35, 36, 37. Sebelum kita bahas ayat 35 dan seterusnya, kita rangkum sedikit tentang bagaimana isi dari surah At-Tur. Kenapa disebut surah At-Tur? Karena di ayat awal Allah bersumpah dengan nama At-Tur. Bahkan di awal yang dimaksud At-Tur di ayat pertama, al-jabalul ladzi yakunu fihi asjarun. Satu gunung, sebuah gunung yang keadaan gunung tersebut banyak pepohonan, maka disebut Tur. Dan di sini juga disebutkan mislul ladzi kallamallahu alaihi Musa wa arsala minhu Isa wa malakum fihi syajarun la yusamma turon innama yuqallahu jabal. Yang dimaksud dengan Tur itu adalah gunung yang ada pepohonan, maka disebut Tur. Kalau gunung secara umum jabal, baik gunung ada pepohonan atau gunung tandus itu jabal, tapi kalau mau dikhususkan itu Tur. Kemudian Allah bersumpah dengan kitabim mastur. Kemudian ayat berikutnya al-bait al-ma'mur, as-saqfil marfu, al-bahril masjur. Ini luar biasa ya kalau membahas tentang aqsamul Quran. Dalam studi ulumul Quran ada namanya aqsam al-Quran. Jadi sumpah-sumpah dalam Quran. Setidaknya ada beberapa yang harus disorot. Yang pertama adatul qasam, apa yang menjadi alat atau huruf yang di situ Allah menggunakan qasam. Karena setidaknya ada 3 huruf, al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Yang kita artikan wawu, ba, dan ta itulah demi. Itu adatul qasam atau huruf qasam. Kemudian nanti kita lihat muksimnya siapa. Muksimnya kan Allah. Jadi kita lihat yang bersumpahnya siapa? Allah. Al-muqsam alaih, yang disumpahinya apa? Setelah itu terakhir kita lihat jawabul qasam. Jadi di sini kan Allah bersumpah dengan Tur, dengan kitabim mastur fi rakim mansyur. Ketiga al-baitil ma'mur. Yang keempat as-saqfil marfu, dan kelima al-bahril mahjur, al-bahril masjur. Jadi kita baca ini ternyata membuat kita merasa terperangah, kita merasa takjub, kagum. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan sesuatu yang sulit untuk kita jangkau. Makanya bersumpah dulu.
maka yang disumpahi oleh Allah itu berarti ada spesialnya. Maka di Aqsamul Quran itu akan dikupas tuntas. Di antara kitab yang masyhur untuk ini adalah At-Tibyan, ya. At-Tibyan fi Aqsamil Quran atau At-Tibyan fi Aymanil Quran, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi tentang apa yang disumpahi. Kemudian ada yang unik di sini, ada Al-Bait Al-Ma'mur. Itu kan sulit untuk kita jangkau. Al-Bait, rumah, Al-Ma'mur, yang makmur. Apa yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur? Sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Baitul Ma'mur itu ada di langit ya, di mana setiap harinya malaikat itu mereka tawaf ya, berkeliling masuk ke Baitul Ma'mur itu sebanyak 70.000. La ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim. Tidak kembali lagi. Jadi setiap hari 70.000. Makanya ini sulit dijangkau oleh logika ya. Sulit dijangkau untuk kita pahami dengan akal. Makanya ini bimbingan wahyu, karena akal itu terbatas. Tapi bagi orang-orang Arab, nanti kita akan tahu di ayat 35-nya, ini membuat kita juga malu ya. Orang yang tadinya melakukan kemaksiatan, kemusyrikan, hanya mendengar ayat ini bisa masuk Islam. Kemudian di bawahnya juga tentang Inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi' yauma tamuru sama'u maura, sampai akhir. Itu ingin menjelaskan tentang azab Allah. Diteruskan nanti ada ciri orang-orang atau balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina ila akhir ayat. Jadi luar biasa gitu ya, bagaimana orang-orang bertakwa oleh Allah berikan kebahagiaan nanti di akhirat, di surga, dengan diberikan segala aneka ragam kenikmatan. Di ayat 21, nah ini yang agak panjang kemarin kita bahas tentang barokahnya bapak atau orang tua ya, barokahnya orang tua. Nanti oleh Imam Ibnu Katsir disanding lagi dengan barokahnya anak. Kalau barokahnya orang tua itu ada di Al-Quran, surah At-Tur ayat 21-nya. Kalau barokah anak itu dari hadis, maka dikombinasikan. Dan beliau menegaskan hadza fadluhu ta'ala 'alal abna'i bi barakati amalil aba, kata beliau. Inilah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada anak dikarenakan barokah amal bapaknya, barokah amal orang tuanya. Jadi tentang orang-orang beriman dan diikuti oleh zurriyah mereka, maka Allah akan berjanji di ayat 21-nya, alhaqna bihim zurriyatahum, kami akan pertemukan mereka. Subhanallah ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi intinya ini kebarokahan orang tua. Jadi orang tua itu bisa mengangkat derajat anak. Ini dalilnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nah, syaratnya biimanin, dengan keimanan. Kemudian adapun fadluhu 'alal aba bi barakati du'a abna, keutamaan Allah yang diberikan kepada bapak dikarenakan barokah anaknya, itu berdasar hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini ya dijelaskan bahwa innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdis shalih fil jannah. Jadi Allah akan mengangkat derajat hamba yang soleh nanti di surga, sampai hamba tersebut mengatakan, ya Rabb anna li hadhihi, ya Allah ini ganjaran pahala siapa? Nanti kan diangkat derajat. Maka disebutkan di sini bistighfari waladika laka, dikarenakan istighfar anakmu untukmu setelah kamu meninggal. Ini barokah anak. Jadi barokah bapak atau orang tua dari ayat tadi surah At-Tur.
Kalau barokah anak untuk bapak itu hadis yang ini atau hadis yang masyhur, idza mata benu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Nah, di antaranya adalah au waladin solihin yad'u lahu. Maka ini adalah makom fadl dan makom adl. Makom fadl keutamaan Allah, makom adl ya diberikan keadilan, kullu mri'im bima kasaba rahim. Terus nanti diteruskan dengan tugas Nabi di ayat 29. Ini hanya merangkum saja ya. Nanti satu demi satu kita bahas. Ayat 29-nya tugas Nabi adalah muzakkir. Ya. Muzakkir, fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Jadi tugas Nabi itu muzakkir sebagai pemberi tazkirah, sebagai munzir dan sebagai mubasyir. Kalau di ayat yang lain munzir wa anzir ashiratakal aqrabin, berarti tugasnya sebagai munzir. Basyir wa basyiril ladzina amanu bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, itu mubasyir. Jadi tugas Nabi itu dua ya, munzir memberikan peringatan yang keras dengan adanya ancaman, siksaan, adanya neraka, dan yang kedua mubasyir, memberikan kabar gembira. Kabar gembira adanya rahmat, barokah, bahkan surganya Allah. Maka tugas Nabi dua. Dan itu adalah menjadi disiplin dalam tarbiyah ya. Tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam memang tidak selamanya mubasyir, tidak selamanya munzir, tetapi dua itu dilakukan oleh Nabi, seluruh Nabi. Nabi Hud, Nabi yang lain kan begitu gayanya. Seperti Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Solih kepada kaum Samud. Mereka dakwahnya dengan targhib dan tarhib. Targhib berarti memberikan motivasi agar beramal solih. Tarhib berarti memberikan ancaman, jangan melakukan itu. Ya, hebat para nabi itu ya. Dan itu bisa jadi thariqah, metode ketika kita ingin mendidik atau ketika kita ingin berdakwah. Kemudian di sini karena nikmat Rabbmu, engkau bukan seorang kahin, bukan orang majnun gitu. Ini luar biasa ayat ini ya. Nah, baru kita masuk ke ayat 35, 36, 37. 3 ayat dulu ya. Besok kita teruskan. Jadi nyambung gitu, sambung nyambung. Baik, kita coba untuk membaca ayatnya dulu. 3 ayat dulu ya. Diberi tanda 3 ayat dulu, 35, 36, 37. Kita baca ayat, kemudian terjemahkan, baru baca kitabnya. Tafadhol. Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Itu dulu ya. Jadi ini ingin menjelaskan am di sini kan ataukah, pertanyaan. Tentunya pertanyaan tidak semuanya harus dijawab. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tetapi ada pertanyaan di situ merupakan istifham yang harus menjadi renungan. Renungan di mana kita jangan jawab ya atau tidak. Jangan, tapi ini memberikan arahan bahwa nanti ini akan menjelaskan tentang bagaimana penetapan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sebentar lagi kita akan bahas.
Ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, kan min ghairi syai'in. Kalau di surah Al-Insan lam yakun syai'an mazkura. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri. Ini kan pertanyaan membuat kagum, sampai hati yang Allah berikan hidayah itu merasa luar biasa ya. Diberikan hidayah oleh Allah dengan mendengar ini saja. Dengan mendengar ini, karena kita akan tahu bagaimana para sahabat yang dulunya jahiliyah kemudian mereka masuk Islam dengan perantaraan ini, ayat-ayat Quran atau melihat Nabi begitu. Yang ayat 35-nya am khalaqus samawati wal arda. Nah, ini lebih berat lagi kan. Kalau yang awalnya hanya penciptaan diri saja, diciptakan diri, ya. Kemudian ayat berikutnya, ataukah mereka menciptakan langit yang begitu banyak, 7 lapis langit, atau wal arda, dan juga mereka apakah menciptakan bumi, kan bisa gitu. Makanya membuat terbuka pikirannya. Ini yang kita maksud. Quran itu kan tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu Quran. Maka Quran itu jadikan sebagai pedoman kehidupan. Selain daripada kita membaca, kemudian kita menerjemahkan, kemudian kita membaca tafsir dan kita amalkan. Karena apa yang kita baca dalam Quran, semakin hari semakin banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita. Karena di sini kan tergambar oleh kita, ayat ini membuat terperangah, terperanjat, bahkan membuat kagum orang-orang kafir. Makanya tidak aneh, i'jazul Quran itu salah satu syaratnya dari lughawi. Kan bisa i'jazul Quran dari ilmi, i'jazul Quran dari tasyri'i, i'jazul Quran dari lughawi. Nah, yang begini diantara dari lughawi. Lughawi, ilmi bisa. Bagaimana langit tanpa atap, tanpa tiang, langit jadi atap tanpa tiang, bagaimana bumi yang bulat seperti ini, itu kan membuat orang-orang yang berpikir tentang Quran itu membuat kagum. Intinya itu nanti hadirkan tentang azamatullah. Intinya kalau kita berpikir tentang kaun, berpikir tentang semesta, ya, kita harus betul-betul muncul kekaguman kita kepada Allah. Bukan menjadi ateis, bukan menjadi anti Tuhan, bukan menjadi orang liberal. Justru semakin kita menjadi abdun, menelaah Quran harus semakin menjadi abdun, bukan semakin menjadi ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada mereka yang tidak belajar Quran, itu salah. Termasuk yang belajar Quran dengan bacaan yang fasih, jangan sampai mengatakan ana khairun minhu. Itu bahasa iblis, laknatullah alaih. Berikan saja pemahaman kepada yang belum paham tentang agama, tentang Quran gitu. Yang penting kita berikan apa? Fadzakir saja. Fadzakir, atau di surah Al-Ghasyiyah kan lebih jelas, lasta alaihim bimusaitir. Bukan musaitir, bukan mujabbir gitu. Tetapi betul hanya memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, cukup itu. Makanya dakwah itu harus seperti itu. Dalam pendidikan juga sama, ya. Nah, baik, kita coba telusuri ya ayat di 3 ayat ini dulu, bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir ingin menafsirkan. Kita hari ini kita akan membaca dari tafsir ini. Istamir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ani Allah wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadha al-maqam fi itsbat al-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah. Ini penting. Kalau ada perkataan awal ketika beliau menafsirkan, nah ini harus diberi garis, tanda, stabilo. Ini penting. Kan beliau memberi keunikan Ibnu Katsir kan tidak satu ayat, tidak 2 ayat, 2 ayat. Kadang-kadang seperti ini sampai ini.
Ini ingin memberikan arahan kepada kita, ceritanya sampai di sini begitu. Kan yang kemarin dipenggal, fadzakir kan penggal sampai in kanu sodikin. Karena kisah di sini adalah kisah tentang tugas Nabi. Sedangkan yang ini beda lagi. Maka langsung beliau menyodorkan hadza, ini adalah al-maqam, makom, kedudukan fi isbatir rububiyyati, di dalam menetapkan tauhid rububiyah. Mantap ini ya. Tauhid rububiyah ditetapkan di sini. Wa tauhidil uluhiyah, dan juga tauhid uluhiyah. Karena dua tauhid ini akan senantiasa berjalan beriringan ya, berjalan kelindan begitu. Akan beriringan, tidak pernah lepas. Tidak cukup hanya tauhid rububiyah, tapi tingkatkan ke uluhiyah, atau tauhid ilahiyah, atau tauhid ibadah, banyak istilah. Jadi ini masalah yang ini, yang ayat 35 sampai 43 ingin menjelaskan penetapan tentang dua tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Dari mana rububiyah? Yang dari awal tuh, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, terus. Kemudian nanti penetapan ilahiyah atau uluhiyah di mana? Di ayat akhir tuh. Am lahum ilahun ghairullah. Makanya kenapa oleh Ibnu Katsir disimpan penggalan ayat sampai di sini. Dan beliau langsung menegaskan tauhid, menetapkan tauhid rububiyah uluhiyah tak cukup dengan penggalan ayat 35 sampai 43. Untuk apa? Untuk menegaskan inilah konsep tauhid. Maka nanti diakhiri dengan subhanallah. Jadi maksud subhanallah itu Allah Maha Suci dari pengakuan bahkan keyakinan mereka yang ada di kisah ini sebelumnya. Amma kanu yusyrikun. Itu subhanallah ya. Kalau mendapatkan sesuatu, misal ada orang nggak percaya ke surga neraka, nah orang menyebutkan bukan astagfirullah, subhanallah, baru tambahkan yang lain. Kenapa? Istilah subhanallah ingin mentanzih, ingin mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak. Maka diartikan subhanallah. Nah, tadi dijelaskan inilah makom ya, penetapan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, baik, kita telusuri ayat 35-nya apa yang dimaksud dengan ataukah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri sendiri. Nah, beliau akan menjelaskan ini. Istamir. فقال تعالى فَنُخْلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَيْ khuliqu berarti ingin menafsirkan lughawinya khuliqu sama. Majhul fi'il madi majhul. Madi majhul. Fi'il madi majhul. Khuliqu fu'ila kan? Nah, ini af'ala majhulkan. Nah, begitu. Yang mewujudkan, yang berarti isim fa'il, yang berarti isim fa'il. Isim fa'il dari aujada, ini mah wazan aujada semuanya. Af'ala yuf'ilu if'alan nah itu isim fa'il. Ada goyir maghdubi. Nah, karir. Ulang. Aujadu kalau ini. Kenapa? Kan tadi amhumul khaliqun. Bedanya di situ. Terus. La hada wa la hada. Bal wasal. Balillahu
هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. Nah, istilah syai'an madhkuran di ayat yang lainnya. Makanya kata-kata beliau itu tidak lepas dari ayat. Lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan, surah Al-Insan. Nah, ini kan jelas. Jadi dengan tafsir yang kita baca ingin menjelaskan ayat yang ini, oh jelas berarti. Am khuliqu min ghairi syai'in itu kata beliau ujidu min ghairi mujidin. Ujidu mereka diwujudkan. Kan khuliqu diciptakan, diwujudkan. Mereka diwujudkan min ghairi mujidin, tanpa ada yang mewujudkan. Maksudnya Allah itu. Apakah mereka itu hadir, ada tanpa ada yang mengadakan? Nanti tauhid ini rububiyah. Amhumul khaliqun, maksudnya amhum aujadu, ataukah mereka yang mewujudkan, menciptakan anfusahum, diri mereka saja, diri mereka sendiri. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Jadi ini teh sudah menjadi pemikiran bagi orang-orang cerdas gitu ya. Orang-orang Arab saat itu membuat ya terperangah gitu, dengan ayat ini saja gitu. Nah, oleh Ibnu Katsir dijelaskan lagi, maksudnya begini, la hada wa la hada. Bukan ini, bukan itu. Balillah, hanya Allah, huwa, dialah alladzi khalaqahum. Allah yang menciptakan mereka. Ansha'ahum ba'da in lam yakunu syai'an madhkura. Jadi diciptakan, ditumbuh kembangkan setelah mereka itu lam yakun syai'an madhkura, belum disebutkan sedikit pun kita gitu. Bukan hanya makhluknya, bukan hanya bentuk fisik, nama kita juga belum ada. Jadi memang kita itu diciptakan ada nama gitu, ada nama Ahmad, nama Muhammad, nama Asep, nama Ujang, itu lam yakun syai'an madhkura, belum disebut-sebut nama itu. Makanya subhanallah ya, hanya satu ayat saja ini memberikan kepada kita pemikiran bahwa ternyata memang betul. Apakah kita diciptakan itu begitu saja, diciptakan oleh Allah itu ujug-ujug gitu, ataukah memang ada prosesnya? Nah, maka nanti kita cari dua ibrah dalam Quran. Satu ibrahnya diciptakan Adam, kedua diciptakan Bani Adam. Kalau Adam itu min solsolim min hamaim masnun, atau min tin, itu Nabi Adam. Kalau kita min sulalatim min tin, beda. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah ya, tapi kalau kita min sulalah dari saripati tanah, bukan dari tanahnya. Makanya perbedaan antara kita dengan Nabi Adam. Tetapi dua-duanya itu tercipta dari tanah, maka kita disebut Bani Adam. Dan kita juga berkulit seperti ini, berkulit, maka kita disebut Bashar. Kenapa kita disebut Bashar? Karena kita ada kulit, kelihatan kulitnya. Berbeda dengan makhluk yang lain. Karena kita Bashar, kulit, maka ini menjadi pelajaran seorang manusia harus berpakaian. Dan monyet mah kudu di bajuan, monyet mah salah ya. Kudu di bajuan mah jelema. Nah, kera itu kan sudah berbulu, sudah menutupi kulit, maka kera tidak usah diberikan baju. Kudu di bajuan mah kita, karena ini ada kulitnya kelihatan. Bashar. Makanya harus kita pikirkan gitu yang ini ya. Sampai-sampai nanti ada sahabat yang agung yang membuat kita malu ya, dia langsung masuk Islam. Sahabat yang agung dia masuk Islam. Di mana kisahnya? Justru di ayat ini. Inilah kecerdasan Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau ingin menjelaskan ayat pertama ini langsung masuk ke hadis. Nah, nanti di malam kita bahas ya bagaimana usul tafsir, dasar-dasar dalam menempatkan tafsir. Karena nanti ada tafsir yang memang bil ma'thur, betul-betul berdasarkan asar. Berdasarkan asar, jadi gayanya memang begini.
Perhatikan, yang tadi beliau ingin menjelaskan tentang tafsir lughawi, apa itu khuliqu, maka disebut aujidu, uf'ilu, ujidu, dijadikan, diwujudkan. Ditambahkan oleh beliau Allahul ladzi khalaqahum, ini mah di akhir justru, tapi beliau ingin menjelaskan di sini. Nah, setelah menjelaskan ini baru menyodorkan hadis. Apakah ayat yang lain ada? Ada. Kita yakin ada model-model yang ayat yang barusan itu. Tetapi mungkin saja sudah cukup bagi beliau masuk saja ke riwayat Al-Bukhari. Nah, kita telusuri apa maksud beliau ingin menyimpan hadis Al-Bukhari di kisah ayat yang ini. Baik, kita coba ya telusuri. Istamir. قال البخاري حدثنا حميد حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهري. Kayak haddatsani ya tak? Haddatsu, oh beda cetakan, beda harga. Haddatsuni عن الزهري عن محمد بن جرير Nah ya, tasgir ya, isim tasgir Jubair. عن محمد بن جبير بن مطعم. Wah, ini agung, sahabat agung. عن أبيه قال سمعت النبي Pakai radhiyallahu anhu. Abihi kan bapaknya, dia muslim. Radhiyallahu anhu atau anhuma. Walaupun tidak ada ya, tetap kita hormati para sahabat dengan mendoakan radhiyallahu anhu. Istamir. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أن خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. Iya. Jadi kada qalbi an yatira. Ini yang penting di sini. Dari siapa? Jubair bin Mut'im. Sedikit kita bahas nanti ya. Riwayat sahih kan? Hubungannya dengan apa? Kalau selintas kan hanya membaca surah At-Tur di salat maghrib begitu saja. Tapi tidak itu. Yang beliau ingin sodorkan justru bukan ininya. Ingin membuat kepada kita ini diantara ayat di mana ada orang yang bisa masuk Islam hanya mendengar ayat 35 surah At-Tur. Memang dari awal mendengar Wat-Tur wa kitabim mastur terus, tapi ketika masuk ke ayat ini 35, 367 beliau mengatakan kada, hampir saja, qalbi, hatiku ini yatiru, terbang, yatiro, terbang, toro yatiru. Terbang menggambarkan apa? Ketika dia mendengar Nabi, ya kan, sami'tu kan bahasa, mendengar, bukan melihat, mendengar Nabi sedang membaca surah At-Tur di waktu sholat maghrib. Dan ini riwayat sahih kan, Bukhari dengan sanad yang tadi sudah dijelaskan atau dibacakan. Jadi ketika Nabi di sholat maghrib membaca At-Tur, dia sedang hadir gitu. Dia masih dia ya, belum beliau. Dia sedang hadir di situ dan mendengar ayat itu. Nah, ketika masuk ini langsung mengatakan hampir qalbuku terbang. Subhanallah, inilah hidayah, hidayah yang Allah berikan. Sehingga kita harus ya malu. Malunya kenapa? Karena sosok Jubair bin Mut'im. Nah, kita akan tahu sedikit di bawah nanti ya. Sosok Jubair bin Mut'im. Siapakah beliau? Nah, di sini dijelaskan. Istamir. Wa Jubair langsung ke situ. Wa Jubair bin
مطعم Hafalkan ya, sosok Jubair bin Mut'im. Jubair, bukan Jabir. Kalau Jabir bin Abdullah, Jubair bin Mut'im. Istamir. كان قد Qadima, hadir. قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في Fida في فداء الأسار وكان إذ ذاك مشركا kan وكان sama' سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. Nah ini, jadi kenapa Ibnu Katsir menjelaskan sedikit tentang tarjamah Jubair bin Mut'im, biografi sahabat Jubair ini. Ingin menjelaskan ke kita, betapa hidayah itu mahal ya. Hidayah itu mahal. Hanya mendengar ayat ini. Nanti ada sahabat-sahabat yang lain mendengar ayat itu masuk Islam. Contohnya Umar kan ya. Kalau Umar bukan surah At-Tur tapi surah Thaha. Sahabat yang lain sama. Atau melihat hanya mendengar muqaddimah yang tadi saya bacakan. Ada orang bisa masuk Islam hanya mendengar muqaddimah yang tadi, tahmid yang tadi. Ada orang manggal poe mendengar tahmid tadi, anggar tidak bergeming. Padahal kalau kita perhatikan, innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa dia langsung terperanjat, kaget. Yang tadinya dia niatnya ingin mengobati Nabi karena Nabi itu gila, tersihir dan sebagainya, tukang sihir dan sebagainya, maka dia datang dengan keikhlasan ingin mengobati sosok Muhammad. Tapi mendengar Nabi itu mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu, dia langsung berkata kepada Nabi, diulang lagi sampai 3 kali, dan di situ langsung masuk Islam. Itu bukan ayat Quran, tapi itu hanya tahmid yang dia dengar langsung kepada Nabi, tapi karena hati bersih, tidak karena ingin itu dan sebagainya, dia bisa masuk Islam. Bahkan Nabi dengan kaummu harus masuk Islam, maka pun dia berdakwah ke kaumnya. Sa'labah, Dimad bin Sa'labah. Ada lagi yang menyebutkan Dimad ada dari Al-Azdi Asy-Syanu'ata, dari kaum Al-Azdi Syanu'ah. Dia bisa masuk Islam hanya mendengar itu. Dimad bin Sa'labah dari Azdi Asy-Syanu'ah bisa masuk Islam hanya mendengar tahmid. Kalau Umar surah Thaha. Nah, kalau Jubair bin Mut'im surah At-Tur yang ini pas masuk, memang dari awal mendengarnya lumayan panjang kan, dan dia hafal gitu apa makna-makna yang dia dengar. Dari mendengar saja dia bisa masuk Islam, apalagi melihat begitu. Nah, di sini ingin menjelaskan, lihat kata Imam Ibnu Katsir, Jubair bin Mut'im ini karena qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da waq'ati Badrin. Waq'ah baca. Jadi Jubair bin Mut'im, beliau hadir, qadima itu datang kepada Nabi setelah perang Badar. Berarti beliau masuk Islamnya setelah perang Badar. Dia tidak ikut. Untuk apa dia datang ke Nabi setelah perang Badar? Nah, ini alasan fi fidail asari atau usara ya. Tawanan-tawanan perang. Ingin menebus fida itu, ingin menebus tawanan-tawanan perang. Ditebus berarti sosok Jubair bin Mut'im itu jauh-jauh dari Makkah menuju Badar ingin membebaskan kelompok mereka, dan dalam sejarah kita tahu sekitar 70 orang ditawan itu.
sekitar itu ya 70 orang ingin ditebus. Berarti kita tahu sosok Jubair bin Mut'im itu disegani dan juga dihormati oleh orang Mekah. Datang ingin menebus. Menebus satu kudu loba duit. Dan ternyata Jubair bin Mut'im memang kan Jubair bin Mut'im bin Adi ya. Bin Adi ya bin Hatim. Jubair bin Mut'im bin Hatim kan orang yang terpandang. Orang yang terpandang itu dia niatnya itu hanya fida, hanya menebus tawanan-tawanan perang sekitar 70 orang. Niatnya itu, tidak ada yang lain. Datang gitu ya. Tetapi tadi itu Nabi sedang membaca surah At-Tur di dalam sholat maghrib. Berarti kehadiran dia itu menjelang maghrib atau pas sholat maghrib. Dan mendengar surah At-Tur, di mana dia niatnya ingin seperti itu, membebaskan. Wa kana idzaka musyrikan. Ibnu Katsir ingin menjelaskan penggalannya saja. Karena ingat, Ibnu Katsir itu ahli di bidang sejarah, mu'arrikh beliau itu. Selain mufassir juga mu'arrikh dan muhaddits. Disodorkan hadis, berarti muhaddits. Disodorkan kisah ini berarti mu'arrikh. Sosok Ibnu Katsir itu luar biasa. Makanya betul ya kalau membaca Ibnu Katsir, ya menurut saya seadanya gitu. Kecuali ada orang ulama-ulama ingin menjelaskan ini hadisnya begini, ini kisahnya begini, nah, itu bukan dipenggal-penggal, dibuangan gitu. Karena ada niat tersendiri beliau menyodorkan itu. Hatta menyodorkan Israiliyat. Tidak sembarang beliau ingin menjelaskan itu. Dia ingin menjelaskan tahiyatnya kisah Israiliyat gitu. Dan di sini pentingnya adalah kisah Islamnya Jubair bin Mut'im ketika mendengar. Berarti kan kalau mendengar tidak melihat begini. Mungkin kalau Nabi di sini ya, misal di sini di Masjid Nabawi, nah mungkin beliau di luar karena dia masih musyrik dan niatnya ingin membebaskan tawanan perang yang 70 orang itu. Dan keadaan beliau mendengar ayat ini dari Nabi, dari surat yang ini gitu, dari sejumlah yang bisa mengantarkan beliau masuk Islam setelah itu. Artinya ikhwatul iman, inilah orang yang musyrik, hanya baru mendengar surah At-Tur yang tadi, beliau langsung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita menelaah Al-Quran, tetapi tidak bergeming hati kita ketika adanya ayat-ayat yang mengajarkan kepada akhlakul karimah, menegakkan syariah dan sebagainya. Ada apa gitu di antara kita, apalagi di bulan yang penuh dengan barokah ini, bulan diturunkan Quran, kita terus baca Quran. Berarti ada sesuatu yang harus kita tingkatkan. Apa? Kita coba membaca, menelaah, mengkaji yang nanti kita amalkan setelah kita membaca terus, karena dengan membaca Quran itu akan membantu ya, apalagi bacaan Quran dengan baik. Karena Rasul kan menjelaskan, punten mengkonola, Rasul kan menjelaskan, man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Yang tidak memberikan keindahan di dalam baca Quran bukan bagian dari kami. Berarti maca Quran itu lain siga maca kitab kieu, bukan seperti maca bacaan biasa. Baca al-fil pawe kabehanana. Alam taro kaifa fa'ala khairnya, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak boleh. Kenapa? Lam yataghanna gitu. Tidak mengindahkan, tidak memperindah, membaguskan ya. Jadi itu bacaan kita itu, kata Ibnu Katsir juga ketika beliau menafsirkan warattilil Qur'ana tartila, beliau menegaskan iqra'hu ala tamahhulin. Bacalah Quran itu dengan tenang, tamahhul, perlahan, mahlan-mahlan. Tenang gitu. Kenapa? Fa innahu yakunu aunan ala fahmil Quran. Karena bacaan yang tenang itu akan membantu pemahaman Quran. Fahmul Quran bisa kita.
wa tadabburihi, bahkan bisa mentadabburi Al-Qur'an. Jadi fahmul Qur'an dan tadabbur Qur'an satu di antara caranya, kata Imam Ibnu Katsir, iqra'u 'ala tamahul atau warattilil Qur'ana tartila. Tenang gitu membaca. Biasanya para kita itu inginnya tergesa-gesa. Makanya Allah menegur kepada Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa lisanmu. Apakah harusnya tenang? Bukan. Ada kan qiraah yang cepat, namanya qiraah hadr. Kalau hadr kan qiraah cepat. Untuk apa? Untuk mempercepat. Bagi yang sudah hafid mungkin cepat menghafal untuk murojaahnya. Tapi bagi yang baru biasa-biasa itu tong gancang-gancang teuing ge bisi jadi murut tadina murattal jadi murutul. Jadi murutul. Harusnya murattal, warattil ya. Bahkan nanti di surah atau di akhirat kan diperintah kepada kitanya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Iqra, sok baca Quran. Wartaqi, naik ke surga. Kan tingkatan surga itu antara bumi dan langit setingkatnya itu. Wartaqi, naiklah. Kemudian warattil, tartilkan bacaanmu kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca Quran di dunia dengan tartil. Ini belajar tartil ya, membaca Quran. Tapi ingat sekali lagi, bukan hanya berhenti di tartil saja, tingkatkan ya. Tingkatkan pemahaman kita. Termasuk Jubair bin Mut'im itu paham gitu ayat yang tadi. Am khuliqu min ghairi syai'im anhumul khaliqun. Terus dua ayat berikutnya. Langsung kata beliau, kana qalbi an yatira. Seolah-olah hampir-hampir saja qalbuku itu terbang. Dan setelah itu beliau masuk Islam. Yang tadinya ingin membebaskan 70 orang tawanan perang Badar, Jubair bin Mut'im saat itu langsung masuk Islam. Berarti beliau masuk Islam itu hanya mendengar surah At-Tur ayat 35, 36 dan 37. Tentunya dari awal ya. Karena Nabi membaca di Maghrib. Berarti bacaan kata Imam Al-Bukhari, bacaan salat Maghrib bil jahri, jahar. Karena bab ini bab itu kan menjaharkan di salat Maghrib. Nah, ini diantaranya karena terdengar oleh Jubair bin Mut'im. Nah, banyak ya kisah-kisah inspiratif, motivatif di mana sahabat yang dulunya bergelimang dalam kemaksiatan, kemusyrikan masuk Islam karena hidayah Quran. Makanya terus ya kita kaji, kita gali, optimalkan. Dengan mengkaji dan menggali ini, insya Allah kita akan semakin kokoh. Tapi yang jelas harus betul dasar-dasar dalam memahami tafsir. Karena yang saya perhatikan memang tidak sembarang tafsir. Tergantung kita menelusuri tafsir yang mananya. Karena ada saja tafsir Syiah, kan ada. Dia ahli tafsir, ternyata ahli tafsirnya Syiah, bisa saja terjerumus dalam Syiahnya. Karena corak atau ragam tafsir itu memang luar biasa banyak ya. Nanti di malam lah, ibu bapak ikhwatul iman bisa hadir nanti malam. Kita optimalkan selepas tarawih ya. Selepas tarawih kita langsung kajian fusul fi usuli tafsir karya Syekh Musa'id At-Tayyar. Beliau masih ada, kita akan tamatkan yang itu ya. Tapi Pak sigana masa juz ya. Tarawih nanya tadi tas mulada panjang tangke masa juz ya. Yang penting apalagi nanti kan Lailatul Qadar 2-3. Nah, berarti kajiannya insyaallah fusul fi usuli tafsir setelah salat tarawih. Nah, subuhnya kita kajian ini. Selama sampai nanti beres ya. Nanti beres. Baik, itu dulu hadirin wa iman. Insyaallah kita teruskan di ayat berikutnya tentang langit, bumi, dan kita sandingkan dengan kitab yang lainnya. Bagaimana langit diciptakan, bagaimana bumi dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.